Halo, perkenalkan, nama saya Adilia Wainentias, NPM 181200183 dari Prodi PGSD Universitas PGRI Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kak Adilia Wainentias, NPM 181200183. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, pecahan. Yang pertama, syarat untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan yaitu penyebutan sama atau mengubah pecahan tersebut ke bentuk pecahan lainnya yang senilai dan penyebutnya sama. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Contohnya, yang pertama yaitu penjumlahan. Contohnya, 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 3/3. 3/3 itu sendiri bisa ditulis sama dengan 1. Karena penyebutnya sama, maka yang dijumlahkan hanyalah pembilangnya saja. Yang kedua yaitu pengurangan. Contohnya, 5/3 dikurangi 1/3 sama dengan 5 dikurangi 1 yaitu 4. Dan penyebutnya karena sama maka tetap, yaitu 3. Yang kedua yaitu penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Dapat dilakukan dengan dua metode. Metode yang pertama yaitu perkalian silang, yang kedua yaitu mencari KPK-nya dari penyebutnya. Contohnya yaitu yang pertama penjumlahan. Contoh, 1/2 ditambah 2/3. Langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama mencari KPK dari penyebutnya yaitu 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. 3, kelipatan dari 3 itu sendiri yaitu 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Karena kelipatan 2 dan kelipatan 3 ada yang sama, kita ambil itulah yang dijadikan penyebutnya yaitu 6. Jadi 1/2 ditambah 2/3 sama dengan 6 ditambah 6. Yang tadi 2 3 kali sama dengan jadi 1 dikalikan 3. Kemudian 2 dikalikan 2. Hasilnya yaitu 7/6. Yang kedua yaitu pengurangan. Contoh, yang kedua yaitu pengurangan. Contohnya 1/2 dikurangi 1/8 sama dengan titik-titik. Seperti langkah yang tadi, yang pertama kita akan mencari KPK dari 2 dan 8. KPK dari 2 dan 8. 2 itu sendiri yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Dan 8 yaitu 8,
seterusnya. Jadi kita ambil per 8. Sehingga kita membuat pecahan tersebut menjadi per 8. 1/2 dikurangi 1/8 sama dengan per 8 dikurangi per 8. Dimana 1/2 yang 1 dikalikan 4. Yang 1/8 karena penyebutnya 8 maka tetap. Jadi hasilnya 4/8 dikurangi 1/8 yaitu 3/8. Di sini kakak mempunyai contoh soal yang dapat dipecahkan dengan penjumlahan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu soalnya ibu berbelanja di pasar membeli 1/4 kg bawang merah, 1/4 kg bawang putih, 1/4 dan 4/5 kg minyak goreng. Berapa berat belanjaan ibu? Langkah yang pertama kita ambil yaitu ya D1 atau diketahui seluruh belanjaan ibu 1/4 kg bawang merah, 1/4 kg bawang putih, 1/4 dan 4/5 kg minyak goreng. Yang ditanyakan yaitu berat belanjaan ibu. Kemudian dijawab. Karena yang ditanyakan seluruhnya, maka metode yang digunakan yaitu penjumlahan. Jadi semua yang diketahui dijumlahkan. Berat bawang merah ditambah bawang putih ditambah minyak goreng. Berat bawang merah itu sendiri yaitu 1/4, bawang putih 1/4, minyak goreng yaitu 1/4 ditambah 4/5 sama dengan 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Itu dapat kita kerjakan terlebih dahulu karena penyebutnya sama. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4 ditambah dengan 4/5. Nah, di sini 3/4 dan 4/5 penyebutnya berbeda. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya dulu untuk menemukan hasilnya. Nah, dari tadi hasil yang diperoleh yaitu 3/4 ditambah 4/5, kita samakan penyebutnya dulu dengan metode yang pertama dengan metode mencari KPK-nya terlebih dahulu. 3/4 ditambah 4/5 sama dengan titik-titik. KPK dari 4 dan 5. KPK dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. 5 yaitu 5, 10,
15, 20, 25, dan seterusnya. Maka kita ambil penyebutnya yang sama, yaitu 20. Jadi 3/4 dan 4/5 kita buat per 20. 3/4 ditambah 4/5 sama dengan per 20 ditambah per 20. 3 untuk yang tadi 4 menjadi 20 dikalikan 5. Jadi 3 dikalikan 5. 3 kali 5 yaitu 15. Kemudian 4/5, 5 untuk menjadi 20 dikalikan 4. Jadi 4 kalikan 4 yaitu 16. Jadi hasilnya 15 ditambah 15 per 20 ditambah 16 per 20 yaitu 31 per 20. Jadi dapat diketahui berat belanjaan ibu yaitu 31 per 20 kg. Soal yang kedua yaitu menggunakan aplikasi pengurangan pecahan. Di sini kakak mempunyai sebuah soal cerita, yaitu Giska mempunyai pita sepanjang 1/2 meter. Kemudian ia menggunakan pita sepanjang 3/10 meter. Sisa pita Giska sekarang sepanjang titik-titik. Yang pertama yaitu diketahui pita Giska sepanjang 1/2 meter. Kemudian pita yang digunakan pita yang digunakan 3/10 meter. Ditanyakan sisa pita setelah digunakan. Dijawab. Metodenya yaitu pita yang dimiliki dikurangi pita yang digunakan. Sama dengan 1/2 dikurangi 3/10. Di sini penyebutnya 2 dan 10. Maka untuk dapat diketahui hasilnya, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Kita gunakan metode KPK. KPK dari 2 dan 10. 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. 10 yaitu 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Jadi kita ambil yang 10. Dengan begitu, kita samakan penyebutnya menjadi per 10. 1/2 dikurangi 3/10 sama dengan, kita jadikan per 10. Per 10 dikurangi per 10. 2 untuk 10 dikalikan 5. Jadi 1 dikalikan 5 yaitu 5. Yang 3/10 karena penyebutnya
bentuknya sudah 10, maka pembilangnya 3 tetap. Jadi hasilnya 5 dikurangi 3, yaitu 2/10. Atau bisa disederhanakan juga menjadi 1/5. Jadi sisa pita diska sepanjang 2/10 atau 1/5 meter. Kemudian kakak mempunyai contoh soal cerita lagi. Kakak bacakan ya soalnya. Ibu mempunyai persediaan mentega 2/3 kg. Karena adik ingin roti buatan ibu, maka ibu membuatkannya. Untuk membuat roti diperlukan 1/3 kg mentega. Supaya tidak kehabisan mentega, ibu membeli lagi 1/4 kg untuk persediaan. Berapa kilogram mentega yang dimiliki ibu sekarang? Nah, yang pertama yaitu yang diketahui mentega yang dimiliki ibu. Yaitu 2/3 kg. Mentega untuk membuat roti yaitu 1/3 kg. Kemudian ibu membeli lagi 1/4. Membeli mentega lagi untuk persediaan yaitu 1/4 kg. Ditanyakan jumlah mentega setelah untuk membuat roti dan membeli untuk persediaan. Dijawab. Yang pertama yaitu mentega yang awalnya dimiliki oleh ibu, yaitu mentega yang dimiliki ibu 2/3 dikurangi dengan mentega yang digunakan untuk membuat roti yaitu 1/3. Jadi mentega yang dimiliki ibu, mentega ibu dikurangi mentega untuk membuat roti. Yaitu 2/3 dikurangi 1/3. Nah, di sini karena penyebutnya sama yaitu 3, maka pembilangnya tinggal mengurangkan begitu saja, yaitu 2 dikurangi 1 sama dengan 1/3. 1/3 ini merupakan sisa mentega ibu setelah digunakan untuk membuat roti. Selanjutnya sisa dari membuat roti itu ditambah dengan mentega yang dibeli ibu untuk persediaan yaitu 1/4. Sisa membuat roti ditambah untuk persediaan. Yaitu 1/3 ditambah dengan 1/4. Nah, di sini karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 1/3 ditambah 1/4 sama dengan titik. Mencari KPK
dari 3 dan 4. Kelipatan 3 itu sendiri yaitu 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. 4 yaitu 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Kita ambil 12. Jadi 1/3 ditambah 1/4 kita buat per 12 ditambah per 12. Yang 3 menjadi 12 dikalikan 4, yaitu ini menjadi 4. 4 menjadi 12 dikalikan 3, 1 kalikan 3 sama dengan 3, yaitu hasilnya 7/12 kg. Jadi jumlah persediaan mentega ibu yaitu 7/12 kg. Demikianlah penjelasan tentang materi penjumlahan dan pengurangan pecahan yang telah kakak berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.